kita perlu ubah file responnya juga. Jadi di sini di folder CVG script respon itu ada namanya file station.frc. Nah, kita ubah dengan kita rename station.frc di sini sesuai dengan nama di sini. Jadi nama di sini tes. Jadi seharusnya ini kita rubah ke test.frc. Itu. Ya, itu aja. Kemudian kita coba, nah ini networknya 0, kemudian TDS 4, kemudian TDS 5 itu networknya 1. Kita lihat di sini ada satu bingkai isinya network. Di sini kita bisa isikan IP dari si digitizer. IP digitizer. Dan juga jangan lupa sebelum kita setting IP sebelumnya kita juga harus setting IP si laptop atau si PC supaya di dalam satu network. Artinya kalau di sini 192.168.0 ya, jadi si IP PC atau IP laptop juga harus 192.168.0. Oktet yang belakang harus berbeda dengan oktet yang ini. Kalau di sini 42, jadi si laptop bisa dari 2 sampai 255, ya kecuali 254, kecuali 42. Seperti itu. Bisa di antara itu. Jadi gimana kalau ada satu masalah programnya, biasanya ada masalah di TDS ini. Terus kalau kita pakai Windows 7, biasanya masalah di privilege level, kita bisa setting program Mono ST-nya atau Data Pro-nya ke administrator. Jadi run program as administrator. Terus kayak kalau lewat network, firewall-nya harus mengizinkan programnya itu mengakses network. Terus TDS 4 kita lihat di sini yaitu networknya 0 atau 1 gitu. Jadi kalau mau lewat serial networknya harus 0, kalau mau lewat networknya harus kita set ke angka 1. Oke. Ini kita coba jalankan programnya. Kalau ini mode serial, sample rate-nya 100 Hz, backup STDE 321, ini settingannya, bisa lihat di sini. Kemudian baud rate-nya 19.200. Kita settingan itu aja yang di serial. Biasanya sudah default. Terus kemudian kita klik start. Nah, ini sama, ini untuk yang versi 5, ini versi 4. 100 Hz 19.200. Sama. Nah, kalau tersambung dengan baik, itu kita bisa melihat sini stream datanya, seisgram biasanya kita sebut. Ada 3 komponen, utara, selatan, terus barat timur, east west, dan vertikal, atas bawah. Itu ada 3 komponen. Ini untuk kalau tadi lewat serial, sekarang lewat network. Seperti itu. Kita set IP-nya. Kemudian portnya kita set 9742. Itu passwordnya 123456. Kita setting aja. Ini IP digitizer ya. Itu kemudian kita start. Sama aja nanti hasilnya ini juga. Oke. Nah, kemudian
Gimana? Jangan bosan ya. Ya, ini sebagai apa ya? Ya, pengenalan. Nanti kalau mau mendalami silakan coba-coba dengan alatnya. Di sana kalau kita sudah tersambung itu kita bisa men-setting parameter-parameter apa aja yang ada di dalam Digitizer. Jadi di Mono ST itu ada menu TDE 324 CI setting, kemudian kita klik download parameter. Nah, ini yang keluar hasilnya. Ada satu window dengan 3 tab di sini, main parameter, IP parameter, dan event parameter. Kita lihat main parameter itu biasanya kita setting ya cuman nama stasiunnya aja, networknya. Sebenarnya nggak banyak yang kita rubah. Mungkin yang perlu diperhatiin ini apa ya? Ya sebenarnya kalau sudah berjalan dengan baik kita ke nilai default aja. Ya yang bingkai yang sebelah kanan saya ini ada pulse calibration dengan scene calibration. Itu biasanya digunakan untuk kalibrasi. Jadi si Digitizer sendiri jadi punya semacam generator sinyal yang kita bisa sinyal yang tersebut bisa kita inputkan ke coil kalibrasi. Yang seperti saya ceritakan tadi di tentang seismometer, itu ada coil kalibrasi. Nah, ini settingan untuk generator sinyal yang akan diberikan ke coil kalibrasi. Di sini ada sinyal step, pulse, calibration, dan sinyal sinus. Itu di settingan di sini pengaturannya. Nah, kemudian kalau misalnya ada perubahan di main parameter atau di IP parameter, kita harus mengupload data tersebut ke Digitizer dengan cara masih DD 324 setting, nanti upload parameter. Yaitu ya. Nah, nanti kemudian kita lanjut ke GPS. Jadi GPS ini penting sebagai penanda waktu untuk seismogram. Kita balik ke sini. Nah, sebenarnya tiap-tiap per 100, karena ini 100 sampel per detik, jadi tiap per 100 detik itu sebenarnya di datanya itu diberikan satu tanda waktu di sini. Jadi di seismogram itu selain data seismik, nilai datanya, data dari seismometer itu juga dilekatkan di situ tanda waktu tiap data. Nah, tanda waktunya itu dapat dari mana? Yaitu dari GPS. Nah, untuk melihat GPS-nya berjalan dengan baik atau tidak, itu dengan masih di menu setting, ada get GPS, nanti keluar ini. Di sini ada 3 mode, jadi 3 mode operasional GPS. Jadi pertama, kalau GPS-nya itu modul GPS yang mengalami kerusakan, dia menandakan ke malfunction. Kemudian kalau GPS-nya masih mencari satelit, itu di search.
Kemudian kalau GPS sudah lock ke satelit, dia bakal ke normal, menandakan ke normal. Kemudian ini output dari GPS-nya, hasilnya apa aja, lat longnya berapa, kemudian waktunya, tanggalnya, jamnya di sini ada semua. Terus di bawahnya itu ada suatu indikator. Jadi sebenarnya di dalam Digitizer itu sebenarnya sudah ada jam juga sebenarnya, jam. Jadi sebagai basis waktunya dia pakai satu komponen namanya kristal. Jadi komponen kristal dia bergetar dengan suatu frekuensi tertentu yang sangat stabil. Nah, dari sana jam tersebut digerakkan, jadi lihat kristal itu. Nah, jam internal dengan jam GPS itu apakah ada bedanya? Jadi kalau misalnya terlalu beda, dia bakal sinkronisasi sendiri. Dan ini adalah indikator dari perbedaan tersebut. Jadi waktunya di sini hanya berselisih sangat kecil. Jadi jam internal dengan GPS itu selalu sinkron dan perbedaannya sangat kecil di sini. Perbedaannya minus dalam order part per million di sini. Ini kemudian perbedaan detiknya juga di sini 0 karena dia selalu sinkron karena GPS-nya dapat ini normal ya. Jadi jamnya selalu sinkron, kemudian ini jam yang saat ini di dalam Digitizer-nya, jam internalnya. Kemudian perbedaannya 0 karena dia sinkron dengan jam GPS, terus perbedaan frekuensinya dengan frekuensi GPS itu kecil, hanya order BPM, dan kemudian ini output phase lock loop-nya sekitar 1,3 volt. Ya, yang penting cuman ini aja, perbedaannya mesti 0 karena dia harus sinkron. Ya, itu aja yang kita perlu perhatiin. Terus untuk hal yang lain yang perlu kita edit itu mungkin station.dat. Jadi ini untuk pengolahan sinyal, nanti analisis data. Jadi ini kita isi dengan posisi stasiun. Jadi letak Digitizer itu waktu menerima gempa itu di mana? Ya, ini harus kita isi manual. Ini ada di folder TDS, folder CVG, ada stasiun.dat. Kita bisa edit karena itu file text. Kita edit di sini, lat longnya sekian sekian sekian. Seperti itu nanti berguna untuk ketika analisis di Datapro. Nah, lanjut kita mendownload data. Download data itu di Netrek. Kita double klik netrek.exe, nanti muncul seperti ini. Tanda ini. Di sini di atas itu ada kolom-kolom ini isian. Di sini ada drop down menu. Kita bisa lihat kalau mono ST-nya sudah jalan, sudah running, ini biasanya ada isinya. Kita klik drop down menunya. Biasanya ada nama stasiunnya. Misalnya di sini nama stasiunnya tes. Kemudian ada dari stasiun tes itu ada IP-nya. IP-nya sekian 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 sekian. Kemudian portnya default aja. Modenya default. Ini biasanya sudah masuk. Sudah semua, kita connect. Di sini ada tombol connect. Nanti ini aktif, nanti kita tombol connect. Itu
Dan nanti kalau sudah connect, nah kalau sudah connect di sisi kiri, ini yang ada yang sisi kiri yang kosong, itu akan timbul data-data yang sudah disimpan di mass storage-nya Digitizer. Seperti ini contohnya. Nah, ini bahasa Cina, ini yang bahasa Inggris saja kita perhatiin. Di sini ada 3 folder, trace, event, dan log. Jadi kalau kita mau download SageGram-nya, SageGram selama dia menyimpannya per 1 jam. Jadi selama 1 jam, trace 1 jam, tiap 1 jam, itu ada di folder trace. Kemudian jika dalam Digitizer-nya itu on, dia mendeteksi suatu event gempa atau event getaran seperti itu ada di folder event. Jadi event itu ya kalau ada filenya, kalau ada suatu getaran seperti itu. Kalau trace dia menyimpan terus, jadi nggak peduli ada getaran atau nggak ada getaran, yang menyimpan terus datanya di folder trace. Untuk log itu hanya untuk catatan kejadian di log. Kita biasanya hanya banyak menurut data di trace dan event. Good. Kalau kita sudah memilih satu event jam kejadian di sini, misalnya 2006 bulan 8 tanggal 20 jam 07, misalnya kita pilih seperti itu. Nah, sini nanti kita klik di tengah, di sini ada tombol warna-warni, ini tombol, dan kita klik tombol, nanti ada suatu progress bar. Jadi ada suatu progress bar di dalam kolom ini. Jadi ada kolom ini, satu progress bar warna hijau dengan warna merah. Hijau itu berarti datanya sudah di-download, merah itu masih dalam antrian. Jadi kita tunggu nih sampai hijau semua progresnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, SageGram itu bakal ditampilkan di sini. Masih di Netrek, dia bakal ditampilkan. Nah, jadi kita download data yang bentuknya seperti ini. Itu nanti kalau kita mau menyimpan data ini, kita bisa klik kanan di kolom kiri bagian bawah. Klik kanan, nanti kita pilih save. Ini masih bahasa Cina ya. Tapi kalau mau nyoba di edisi bahasa Inggris, dia bakal ada. Klik kanan, pilih save. Nah, ini fungsi-fungsi apa ya? Fungsi-fungsi directory. Jadi file-file itu disimpan di mana. Kemudian ini sebenarnya dari bagian data pro ya, iya data pro. Saya ini dulu liatin data pro-nya kayak gimana. Mungkin saya stop share dulu, saya bikin contohnya.
Kira-kira seperti ini. Ini data pro, jadi kita gunakan untuk menganalisis data. Di sini ada beberapa menu file, kemudian display, processing, position, dan report. Kita bisa open file trace atau file event seperti saya bilang tadi, ada pembedaan di event dan trace. Jadi event hanya untuk file-file yang isinya hanya pada saat getaran. Kemudian file trace itu file yang isinya semua data itu masuk. Jadi nggak mesti ada getaran. Misalnya klik event. Saya coba di sini. Nah, seperti itu. Atau trace, sebenarnya file trace dengan event itu sama, hanya beda di extension aja, tapi isinya sebenarnya sama. Ya. Nah, ini file trace.trc. Nah, seperti ini. Sama aja. Oke, kita balik. Oke, di sini ada open event, open trace, kemudian apa cut data, open analytic data, dan sebagainya. Itu cara pemanggilan data tadi. Ini save file of data. Jadi kalau kita mau mengedit data tersebut, kita misalnya butuh data hanya 1 menit atau 2 menit, kita bisa potong di sini. Ini contohnya di sini. Jadi kita bisa klik kita tekan tombol mouse 2 buah sekaligus, klik kanan, klik kiri secara bersamaan. Kemudian kita tahan dan kita geser. Terus kita pilih zoom. Nah, ini data yang di window ini itu bisa kita save. Jadi misalnya kita save as cut data. Jadi hanya data yang ada di window ini. Jadi mulai jam 12.44 sampai 12.45 ini. Misalnya di sini 12.45, kita isi di sini 45. Selected link, kita pilih selected link dulu. All channel. Ini misalnya kita mau milih 45, terus mulainya 44, 42 second, ntar kita klik OK. Nah, error. Sepertinya masalah pada village di sini. Semestinya bisa. Klik OK, nanti dia di save. Ini error. Tapi nanti silakan coba semestinya bisa. Mungkin saya nggak jalani sebagai admin. Stop, kita balik ke sini.
Di sini chain measuring itu kalau kita lihat di Data Pro, di sini ada tombol itu untuk, kalau kita perhatiin di sini kan tinggi dari gelombangnya tuh berbeda-beda. Ini kok kelihatan kecil, kemudian ini besar, itu hanya karena skala. Kita lihat di bawah skalanya 16.000 plus minus 16.000 kon. Yang di atas itu besar 131 kon. Jadi skala yang di atas itu sangat besar. Kalau mau kita samain, itu channel NS misalnya ke 16.000. Nah, kemudian yang east west itu sama 16.000. Oke, kita bisa membandingkan tingginya amplitudo dari ketiga data ini. Ya, jadi kira-kira hampir sama kayak gitu, kayak gini. Jadi data dari seismometer itu amplitudonya bisa dibilang nih sama. Soalnya hampir-hampir mirip. Jadi nggak ada kanal yang ini kelihatan yang mana sih? Jadi nggak ada kanal yang kanal dari seismometer itu yang rusak, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gitu. Jadi kira-kira sama. Oke, kita balik ke sini. Ini kalau kita mau mengurutkan channel yang dipakai. Nah, ini pilihan yang tadi. Jadi kita klik di window, double klik, bukan double klik, klikkan tombol kiri dengan tombol kanan mouse, kita tekan bersamaan, kemudian kita geser, nanti keluar menu seperti ini. Zoom mode. Jadi kalau kita mau zoom data ke suatu waktu tertentu, kita coba ya, coba lagi. Seperti ini. Misalnya kita mau ngezoom sedikit waktu saja, sebentar saja. Jadi ini hanya 18 sampai 24. Berarti berapa? 6 detik ya, 6 detikan. Zoom. Nah, ini. Jadi data dalam 6 detik itu bentuknya seperti ini. Oke, getarannya. Ini getaran ambien aja. Jadi getaran dari lingkungan. Ini nggak ada getaran spesial di sini, berarti nggak ada spike atau nggak ada gempa atau nggak ada truk lewat ya. Jadi getaran normal aja seperti ini. Oke, kita balik lagi. Zoom Windows. Kemudian kita juga filter. Jadi seperti yang tadi, jangka frekuensi si seismometer itu kan lumayan dari 1 sampai 50 Hz. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan frekuensi tertentu, misalnya 1 sampai 2 Hz saja, jadi sinyal yang 3 Hz ke atas itu dibuang, itu bisa lewat filter. Di sini kita ada pilihan filter low pass, lulus bawah, high pass, itu lulus atas, band pass, itu hanya misalnya hanya frekuensi 3 sampai 5 Hz aja tuh yang kita luluskan, itu band pass. Atau di sini ada notch. Notch itu band pass cuman frekuensi
itu lebih sempit frekuensinya. Misalnya hanya 2 Hz saja, 2,0 Hz sampai 3 Hz saja gitu. Itu notch. Itu bisa kita filter di situ. Kemudian ini finite filter, ini lebih advance lagi, bisa infinite filter atau finite filter, fill atau IIR. Di sini bisa kita coba-coba kalau mau filter. Terus analisis simulasi. Ini sebenarnya karena kita pakai seismometer yang short period, jadi bagaimana tingkahnya kalau andaikan seismogram tersebut diterima oleh sensor jenis yang lain. Ini simulasi analisis. Misalnya ini contohnya DS4B. DS4B itu sensor yang lebih jangka frekuensinya itu agak lebih lebar dari sensor DS4A. Nah, bagaimana kalau hasil seismogram dari DS4A itu diterima oleh DS4B? Itu bisa disimulasi di sini. Oke, itu contohnya biasanya jarang dipakai di sini. Kemudian ada lagi analisis spektrum. Jadi data seismogram yang kita dapatkan itu terdiri dari frekuensi apa aja gitu. Itu bisa kita lihat di spektrum analisis. Ini di spektrum analisis. Jadi seismogram itu sebenarnya terdiri dari campuran dari berbagai macam frekuensi. Nah, untuk memisah-misahkan frekuensi, misalnya frekuensi 2 Hz itu amplitudenya berapa dB, frekuensi 3 Hz itu berapa banyak di sana, berapa dB, frekuensi 4 Hz berapa banyak di sana. Nah, itu kita bisa lihat di analisis spektrum. Jadi dia memisah-misahkan seismogram tersebut per frekuensinya berapa-berapa, frekuensi berapa aja, terus kemudian besarnya amplitudo itu di sini dalam bentuk dB, dalam bentuk energi, itu berapa nilainya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menginputkan di suatu meja getar atau di suatu koil kalibrasi, kita inputkan sinyal sinus dengan frekuensi 3 Hz, taruhlah seperti itu. Nanti kalau kita analisis spektrumnya, nanti frekuensi 3 Hz itu bakal sangat menonjol. Jadi energi dari frekuensi 3 Hz itu akan sangat menonjol, sangat tinggi di sini dibandingkan dengan frekuensi-frekuensi yang lain. Nah, kira-kira seperti itu analisis spektrum. Kemudian ini step respon, ini untuk mencari pole zero. Ya, ini sangat matematis, sebenarnya kita lewatin aja. Kemudian ini posisi, jadi analisis gempa itu kira-kira seperti ini, saya contohkan. Misalnya di sini ya kira-kira ada gempa seperti itu. Di sini kita zoom. Kemudian kita double klik. Dan ini saya mencontohkan secara garis besar aja. Untuk analisis lebih dalam mungkin ada kawan-kawan yang
di mendalami ilmu seismologi mungkin lebih tahu ya. Ini saya sekilas aja. Kita double klik, kita pilih fasa pertama, fasa ground. Taruhlah di sini. PG misalnya itu. Close. Kemudian taruh di sini ini untuk sinyal S-nya. SG misalnya taruh di sini ya. Kemudian kita set. Nanti bisa dilihat reportnya di bitmap. Ada window yang keluar. Ini keluar. Kita klik OK. Halo Pak Adi. Oke, ada ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kita tentukan fase P, kemudian sinyal fase S, S ground, P ground, kemudian kita klik proses seperti itu. Nanti kita bisa map. Ya, jadi ini sangat kasar. Jadi ini garis besar aja. Karena ini satu stasiun dan juga hanya mengandalkan perhitungan dari sinyal horizontal dengan vertikalnya. Jadi antara dua waktu datangnya dua sinyal itu P-S itu. Jadi ini lokasinya sangat kasar, juga magnitudenya juga sangat kasar. Jadi ini ya sebenarnya hanya analisis prematur aja kayak itu. Jadi ya kira-kira begitu cara pengolahan datanya. Jadi kita klik proses, nanti dapat ya lokasi kasar dan magnitudenya. Jadi sekali lagi ini bukan acuan utama. Jadi untuk kalau gempa ya tetap kita mengacu ke sistem INA-TWS. Jadi ini hanya untuk seperti saya bilang tadi, kebanyakan hanya untuk gempa-gempa yang sangat lokal. Jadi kalau gempanya sangat lokal, kemudian INA-TWS tidak bisa mendeteksi karena hanya diterima oleh satu stasiun INA-TWS, misalnya kayak gitu, sehingga tidak bisa dideteksi. Jadi kita bisa menganalisis secara kasar kayak gitu dengan alat ini. Jadi seperti itu ya, kira-kira kayak gitu gunanya. Kita balik lagi. Oke, ini positioning. Kemudian kita lanjut ke troubleshoot, pelacakan kesalahan.
Eh, jadi di sini ada diagram FTA, fault tree analysis FTA. Jadi di bawah yang bulat-bulat itu ada komponen-komponen modul-modul yang ada di dalam sistem TDS. Ini ada mulai dari baterai, adaptor, kemudian sistem komunikasi serial, Ethernet, kemudian ada GPS, ini sistem timing, kemudian lanjut ada CPU-nya, itu central processing unit yang ada di microcontroller yang ada di digitizer, kemudian ada power digitizer-nya, kemudian ada sistem penyimpanan massalnya, modul compact flash, kemudian ini ada sensor, seismometer. Seismometer itu terdiri dari coil utamanya, coil pick up, kemudian ada coil kalibrasi, dan karena seismometer itu terhubung dengan kabel dan perlu pengukuran apakah dia datar, meletakkan itu datar atau tidak, kita bisa lihat di sini di levelingnya. Itu salah satu komponen yang masuk juga di situ. Kemudian kalau modul-modul ini salah satu ada yang rusak, ada yang gagal, terutama di modul komunikasi, modul pewaktuan, GPS, dan modul motherboard dan modul sensor. Itu kalau ada yang rusak, itu berarti kan satu sistem rusak semua. Gitu. Kecuali kita lihat di sini ada modul power supply. Power supply ini bisa, kalau istilahnya redundan, bisa menggantikan. Jadi kalau nggak ada baterainya soak seperti itu, kita bisa pakai adaptor atau solar panel. Ini kita masih tetap bisa kerja. Kalau baterainya soak atau cuman tanpa baterai juga sebenarnya bisa. Tapi kita harus pakai adaptor. Ini analisis fault tree. Kita lihat di sini ada gerbang N, gerbang N dan gerbang OR. Untuk yang gerbang OR, ini OR 21, salah satu modulnya itu rusak. Itu berarti data yang dihasilkan oleh seismograf itu tidak berguna. Misalnya, modul GPS itu rusak, jadi nggak ada tanda waktunya, jadi dia hanya mengandalkan waktu dari internal. Jadi tanda waktunya tidak ada, ya kita nggak bisa pakai tanda waktunya, seismogramnya, karena kita nggak tahu. Nanti kita analisis waktunya kapan seperti itu, data tersebut. Jadi tanda waktunya rusak, seismogramnya tidak bisa dipakai. Terus kalau CPU-nya rusak, ya otomatis digitizer-nya nggak bisa dipakai. Kemudian kalau coil-nya rusak, sensornya juga tidak bisa dipakai, berarti dia gagal mendeteksi getaran. Kemudian kalau kita kalibrasi, kita inputkan sinyal, tapi outputnya, tanggapan frekuensinya juga tidak seperti awal. Jadi misalnya tanggapan frekuensinya hanya 1-5 Hz, itu tidak sampai 50 Hz, nah berarti kita bisa simpulkan sensornya juga rusak. Oke, jadi seperti itu. Ini bagian-bagiannya, bagian-bagian dari digitizer. Jadi kita pelacak kesalahan, troubleshoot. Jadi misalnya kok datanya nggak masuk gitu. Jadi kita harus cek IP digitizer, kemudian IP komputer, kemudian
stasiun code, misalnya tadi kita isikan apa ya, PUJ apakah di mono ST kita isikan yang sama, terus ya kira-kira seperti ini diagram alir. Kalau ada kesalahan, kalau tidak nyambung itu ya kita bisa misalnya kita ping apakah komputer dengan digitizer itu komunikasinya lancar, kita bisa ping misalnya. Terus GPS-nya di situ di digitizer itu ada namanya indikator PPS. Apakah sinyal PPS itu didapat dari modul GPS? Jadi kalau misalnya GPS-nya nggak nge-lock gitu, nge-lock satelit, GPS-nya nggak ada, kita cek apakah misalnya antenanya menerima sinyal dari satelit dan antenanya itu tidak terhalang oleh benda-benda, misalnya pohon atau atap rumah. Kemudian cek kabelnya apakah masih bagus atau enggak, kemudian konektornya masih bagus atau enggak, kemudian terakhir kalau semuanya bagus itu modul GPS-nya kita cek juga. Kalau memang modulnya memang sudah rusak, berarti PPS-nya sudah tidak muncul dan tanda waktu tidak muncul. Ya, itu kalau modul GPS-nya rusak. Jadi ada namanya status GPS di seismograf yang model lain juga pasti ada status GPS, meskipun indikator GPS-nya itu mungkin berbeda-beda, tapi pasti ada. Kita lihat di sini, kita contohkan ke Mono ST. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada GPS, terus di sampingnya ada lingkaran warna hijau. Itu berarti GPS-nya normal. Ini ada GPS, kemudian warnanya hijau. Itu statusnya GPS normal. Gimana dengan status GPS yang lain? Kita lihat di sini. Nah, andaikan bulatan tadi warnanya biru navy seperti ini, itu berarti seismometer itu berada di dalam mode kalibrasi. Jadi di dalamnya si digitizer itu akan mengeluarkan sinyal kalibrasi atau sinus atau step, jadi tergantung yang kita pilih yang mana. Nanti jadi suatu sistem tersebut masuk dalam mode kalibrasi. Kemudian kalau ungu seperti ini ada event. Kemudian kalau kuning itu berarti GPS-nya masih search satelit, mencari satelit. Dia belum mengelok satu satelit. Kemudian kalau merah itu ada masalah dengan GPS. Jadi sinyal data dari modul GPS itu nggak masuk. Jadi warnanya sinyalnya merah. Kemudian without sinyal itu berarti benar-benar modul GPS-nya nggak mengeluarkan data apapun. Itu status GPS. Kemudian kalau kalibrasi, misalnya kita memasukkan sinyal kalibrasi, kok nggak ada responnya? Ya, pertama memang seismometernya bermasalah. Yang kedua, memang sinyal generatornya bermasalah. Terus parameternya untuk pengeluaran generator sinyalnya ada
mungkin ada yang salah. Kemudian yang biasanya sering terjadi itu masalah connecting line is cut. Connecting line is cut ini bisa salah kabel. Jadi untuk kabel DS4A kita sambung ke kabel TDV 23S. Itu memang bisa saling menggantikan, tapi sinyal kalibrasinya itu nggak masuk. Jadi memang ada sedikit perbedaan untuk kabel. Jadi kalau misalnya ada kalibrasinya bermasalah, itu bisa jadi salah kabel karena ada perbedaan antara kabel DS4 dengan TDV 23. Biasanya seperti itu. Ini juga berlaku untuk seismograf yang lain. Jadi biasanya tiap-tiap seismometer dengan digitizer itu punya kabel penghubung tersendiri. Jadi nggak seperti kita sehari-hari kabel USB, dimanapun kabel USB itu sama seperti itu. Tidak untuk seismometer dan digitizer. Itu biasanya pasangan seismometer dengan digitizer itu kabelnya sudah tertentu. Jadi seismometer A dengan digitizer A itu kabelnya A. Sementara kalau kita mau pakai seismometer B dengan digitizer A itu harus pakai kabel seismometer B. Jadi nggak bisa pakai seismometer A. Jadi biasanya untuk sistem seismograf itu kabel-kabel penghubungnya, terutama kabel penghubung di seismometer dengan digitizer itu sangat spesifik seperti itu. Jadi jangan salah. Nah, ini hasil dari kalibrasi sinyal, kalibrasi seismometer. Seperti saya bilang tadi, ada koil kalibrasi, kita inputkan sinyal sinus, frekuensi tertentu. Ini frekuensi 0,1 sampai kira-kira 40 Hz. Hasilnya seperti ini, tanggapan frekuensinya. Jadi tiap sebenarnya input frekuensi itu amplitudenya sama dari sinyal generator, itu amplitudenya sama, tetapi seismometer menanggapinya berbeda. Jadi tergantung dari faktor filter damping dan sebagainya, dan konstanta tugasnya, resonansinya, jadi sangat banyak yang mempengaruhi. Nah, seperti inilah tanggapannya. Jadi kira-kira di frekuensi ini, frekuensi 1, 2 sampai 5 itu frekuensi, tanggapan frekuensinya itu paling sensitif. Jadi kira-kira di 1 sampai 5 Hz di sini terlihat itu amplitudenya paling tinggi, kemudian mengecil seiring dengan naiknya nilai frekuensi. Gitu. Ini contohnya yang sinus, kalibrasi sinus, yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri itu step. Jadi kita memasukkan sinyal kotak, sinyal step, karena di dalam seismometer itu ada namanya koil peredam. Jadi seismometer akan menanggapi seperti ini. Jadi seolah-olah ada spike seperti ini, takik seperti ini, takik. Jadi dia akan naik mengikuti sinyal step. Sementara sinyal stepnya itu akan terus naik, tapi si seismometer karena di dalamnya ada semacam peredam, damping, dia akan turun. Jadi koilnya akan kembali turun ke titik offset 0. Ini berarti mengindikasikan dampingnya itu masih bagus, peredamnya masih bagus.
gitu. Ini ciri khas dari kalibrasi pulsa step, sinyal step itu. Untuk seismometer yang masih normal, ini dua ini, gambar dua ini. Ya, sekilas itu. Kemudian nih troubleshoot, ya bagaimana kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan di sana? Ya listriknya nggak masuk, apa akinya soak, apakah adaptornya masih bagus, keluaran 12 volt, seperti itu yang dicek. Oke, udah ya gitu aja sekilas. Jadi itu sekilas tentang seismograf digital. Jadi untuk seismograf yang tipe-tipe lain jenis digital ya secara garis besar seperti itu. Jadi sistemnya dimanapun ada seismometer, kemudian ada digitizernya. Digitizernya itu ada biasanya penyimpan massal, ada GPS-nya, kemudian ada sistem komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi lewat serial atau lewat LAN, Ethernet. Kemudian ada namanya GUI-nya, Graphical User Interface. Bisa lewat suatu program khusus atau suatu lewat browser, lewat web. Jadi kita tinggal klik IP-nya, nanti IP digitizer, nanti server browser di dalam digitizer akan graphical user interface dari si digitizer. Jadi ada beberapa cara GUI-nya, tapi intinya seperti itu. Jadi ada komponen-komponen utamanya, itu sistem seismograf digital. Jadi kira-kira garis besarnya seperti itu. Oke, terima kasih. Gimana? Oke, jangan ngantuk ya. Ngopi-ngopi dulu. Itu yang mengakhiri. Jadi nanti di UPT atau di stasiun bisa tata cara pemakaiannya, nanti kalau misalnya ada survei, ada gempa, bisa ya kira-kira garis besarnya seperti itu cara pemakaiannya. Kemudian troubleshooting-nya nanti untuk lebih mendalami silakan coba-coba di sana dengan bimbingan yang lebih expert di UPT di sana. Kemudian itu sekilas tentang seismograf digital. Terus kita lanjut ke alat geofisika yang lain. Yaitu akselerograf. Oke, ini aksel. Nah, akselograf itu mirip-mirip dengan ya seismograf ya, cuman sama fungsinya. Jadi untuk menangkap gelombang seismik, dan kebanyakan memang merespon frekuensi yang tinggi. Jadi kalau seismometer itu biasanya di bawah 1 umumnya. Untuk yang akselero itu biasanya frekuensi yang di atas 1. Itu ada beberapa literatur yang bilang demikian. Tetapi
Ya nanti itu yang fungsi yang lain. Bentuknya, jadi bentuk-bentuk sensornya itu macam-macam. Jadi mulai yang bentuk besar-besar seperti ini, misalnya model-model FBA23, BBAS dari Geodevice atau Epicensor, ini dari Kinemetric, atau TSA 100 dari Meteorset, atau ADXL 345 itu biasa dipakai untuk penelitian mahasiswa. Itu juga akselerometer. Ini akselerometer yang ADXL ini tipe yang kecil banget dibandingkan dengan tipe yang lainnya yang seperti ini, BBAS, FBA seperti itu. Dan biasanya juga di dalam HP Android juga ada sensor akselerometer. Itu ini contoh-contohnya. Nah, kalau kita pergi ya suatu kesempatan ada mengunjungi ke site INATWS, di sana itu selalu ada dua sensor, seismometer dan akselerometer. Jadi misalnya contoh di sini, ini ada sensor seismometer Trillium 120p dan akselerometer Metroset 100 TSA 100. Di sini seismometernya 120p. Jadi biasanya angka ini mencerminkan frekuensi nilai perioda yang bisa nilai perioda paling bawah yang bisa diterima. Jadi 1/120 detik ini kira-kira 0,08 Hz. Jadi tanggap frekuensinya itu bisa 0,08 Hz sampai untuk Trillium itu kira-kira sampai 10 atau 20 Hz seperti itu. Jadi tanggap frekuensinya itu sangat lebar, makanya dia disebut broadband. Dan nilai sensitivitas untuk Trillium itu sekitar 1500. Jadi untuk gerakan untuk misalnya kalau 1500 volt meter per detik. Jadi kalau misalnya si Trillium ini berjalan 1 meter, maksudnya bergerak 1 meter, dia akan mengeluarkan tegangan 1500 volt. Tapi itu nggak bakal terjadi. Dia bergerak 1 meter, biasanya sangat kecil gerakannya. Sangat kecil gerakannya, paling ya mikrometer seperti itu. Dan di sampingnya ada akselerometer. Nah, kenapa kita menginstal dua sensor ini di satu tempat? Jadi kenapa nggak seismometer aja gitu di satu tempat, atau akselerometer aja di satu tempat gitu? Jadi kita lihat di sini. Jadi itu masalah jangka dinamik. Ini contohnya beda lagi ya. Sensor di sini sensor STS2 itu sensor broadband yang lain. Nanti kita lihat contoh sensor-sensor di bagian ini TWS. Kita lihat ini ada skenario pertama. Kita lihat dulu jangka ukur STS2. Itu yang dari garis di tanda panah biru sampai tanda panah biru atas itu jangka dinamik ya. Itu untuk STS2. Kemudian jangka dinamik untuk akselerometer itu yang panah merah-merah seperti ini.
Oke, kita sudah lihat jangka dinamiknya dua alat ini. Jadi kelihatan berbeda ya. Nah, pertama skenario 1. Jadi ada gempa jauh. Ya biasanya kecil kayak gitu. Gempa jauh tuh sangat kecil, dalam order minus seperti ini kecepatannya. Itu maka STS2, seismometer STS2 yang akan mendeteksi sinyal gempanya karena dia sangat sensitif, karena sensitivitasnya sangat besar. Dan tetapi untuk sensor akselerografnya dia tidak mendeteksi. Jadi untuk skenario pertama ini yang menghasilkan data yang bisa dipakai itu si sensor STS2 atau sensor seismometernya. Nah, kemudian ada lagi skenario kedua. Jadi ada gempa lokal, taruhlah magnitudenya sangat 6, jadi terasa kayak gitu. Izin Pak Adi. Di sini Izin Pak Adi. Ya. Masih lama nggak Pak Adi? Mana? Waktunya. Slide-nya masih banyak Kak? Sebenarnya masih sih. Mana? Dipercepat atau gimana? Ya, disesuaikan saja dengan waktu, silahkan. Ya, plus minus lah ya. Yang penting tidak berlama-lama, kasihan pesertanya. Oke, makasih Pak Adi. Oke. Sip. Tunggu, saya jelaskan dulu nih ya. Skenario kedua. Ini ada gempa besar. Sensor STS2-nya itu sudah nggak bisa menghasilkan data lagi karena dia sudah lewat dari jangka dinamiknya. Jadi sinyal yang diterima oleh STS2 itu sudah sangat tinggi, sudah sangat clipping, terpotong. Jadi datanya tidak bisa dipakai. Nah, dari situ maka sensor yang akselerometer, dalam hal ini FDA23, itu yang menghasilkan data yang bisa diukur. Jadi seperti itu jangka dinamiknya. Jadi kenapa di satu site dipasang 2 sensor, jadi seperti itu masalah di jangka dinamik. Oke. Ya, itu tadi. Nah, jadi ada di sini akselerograf stasiun tunggal. Jadi sama kayak tadi TDS. TDS tadi untuk seismometer, kemudian ada lagi akselerograf TDL 303Q. Ini biasa ada beberapa stasiun UPT yang juga memasangnya. Itu sensornya jenis MEMS, Microelectronic Mechanical System. Jadi sensornya ada di dalam, terintegrasi di sini. Oke, itu. Nah, yang penting juga bagaimana kita menginstalasi akselerograf karena dia untuk mendeteksi gempa yang terasa, jadi ada hal-hal yang khusus. Ya seperti biasa bebas derau seperti itu biasanya dipasang di atas lantai, tepir, atau bedrock. Nah, jadi hal-hal yang penting di sini yaitu angkur yang biasa disebut angkur. Ini bahan untuk mengikat akselerometernya. Kemudian ini alat-alatnya biasa disebut dynabolt, orang-orang nyebutnya gitu. Nanti tata cara pemasangannya kita bor dulu untuk pemasangan angkur, kemudian masukkan angkurnya. Nah, kemudian kita eratkan angkurnya dan kita pasangkan ke si akselerometer atau akselerografnya sini. Jadi kita kaitkan di sana sehingga nanti kita kencangkan baut-bautnya sedemikian sehingga akselerograf atau akselerometer ini tidak mudah bergerak dan terikat erat ke lantai atau ke bedrocknya seperti itu. Ya, jadi ini penting soalnya
dia mendeteksi gempa yang terasa. Jadi kalau terjadi suatu gempa getaran yang terasa, sensornya itu tidak bergerak atau tidak pergi kemana-mana begitu. Jadi tidak data yang masuk itu memang murni getaran dari bawah. Jadi bukan dari hasil sensor atau akselerometer atau akselerografnya bergerak berjalan-jalan seperti itu. Jadi harus terikat kuat di sana. Oke. Jadi seperti tadi TDS untuk akselerograf juga mempunyai software analisis dan akuisisi yang tertentu. Jadi namanya TDQ, Q Data Pro dan Mono SM. Mirip-mirip dengan yang tadi seismometer. Oke, kita lewatin aja nih, instalasinya hampir sama dengan seismometer tadi. Kemudian di pengaturan 0 offset. Jadi kalau nggak ada getaran, kita usahakan seismogramnya itu berada di tengah di ini. Jadi usahakan berada di titik 0. Tuh, jadi tidak di plus, sangat plus atau sangat minus. Itu nih zeroing, analisis dasar, ya itu kita load datanya, kemudian kita lihat getarannya di mana dengan cara kita potong seismogramnya, kita zoom, nanti kita langsung diklik processing, sinyal processing, nanti langsung dapat keluar nilai-nilai seperti ini, hasil analisisnya, sinyal getarannya datangnya kapan, kemudian peak ground acceleration-nya berapa, di sini ada di hasil analisis. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, sebenarnya ada satu lagi, masih cukup nggak ini waktunya? Slide atau berapa lama Pak Adi? Ini tentang INA TWS. Bentar dulu, mana ya? Tentang INA TWS. Banyak juga slide-nya. Iya, soalnya kan alatnya banyak. Ya, waktunya sih kalau dari kami sudah cukup sih Pak Adi sampai jam 3. Namun kalau pesertanya bagaimana? Mau sedikit tambahan atau mau di forum saja atau bagaimana? Ya, kira-kira 17 slide lagi lah kayak gitu. Mungkin 10 menit paling lama lah. 5 Oke, menit, silakan 10 menit ya, paling lama. Oke, dipersilakan Pak Adi. Gimana? Ya, lanjut Silakan, aja ya. 10 menit ya, 10 menit ya. Oke, silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi, silakan. Bisa. Izin Pak, Mas Adinya lagi gangguan. Udah cek. Masuk. Oke, silakan. Masuk Pak Adi, udah. Oke. Baik, kita lanjut sedikit ini tentang site INA TWS. Jadi ini ya kita bahas secara garis besar. Jadi ini yang membangun sistem deteksi gempa kita di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ada banyak sebenarnya ratusan site. Kita lihat isinya apa aja di sana ya. Oke. Jadi ada beberapa jenis kelompok seismograf yang membangun INA TWS. Jadi kita lihat seperti ini misalnya. Contoh di sini stasiun yang bantuan Jerman, GFZ. Jadi bantuan Jerman sekitar tahun 2007-an kalau nggak salah deh. Ciri khasnya itu ada digitizer
Quantera 330, Q 330 warna oranye ini jelas sekali. Kemudian ada PC buffer, Syscom box, dan kelihatan di bawah ini sistem T elektronik dan modem e-direct. Itu jadi kalau stasiun GFZ tipifikasinya sensornya apa? Sensornya biasanya kalau kita berkunjung ke stasiun hanya terlihat aluminium foil seperti ini, kotak seperti ini biasanya. Tapi di dalamnya itu ada seismometer STS-2. Jadi ini seperti ini, seismometer broadband STS-2. Jadi dia dibungkus dengan berbagai lapisan. Ada lapisan busa, kemudian dibungkus lagi dengan pembungkus khusus, kemudian masukkan styrofoam, kemudian dibungkus lagi dengan aluminium foil. Itu. Kemudian ada tipe kedua, ini tipe bantuan dari Cina. Namanya stasiun CEA, grup CEA. Ciri khasnya kita bisa lihat di sini ada digitizer EDAS, jadi bentuknya seperti ini, warnanya hijau atau abu. Nah, seperti ini. Kemudian sensornya itu GLS60 atau GLS120. Jadi ada beberapa jenis, 60 atau 120. Terus lanjut. Nah, ini yang paling banyak stasiun Libra. Ciri khasnya pakai peralatan dari merek Nanometric. Ini digitizer-nya. Jadi untuk satu sensor itu satu digitizer, ada dua digitizer ini dari namanya Trident merek Nanometric. Jadi untuk seismometer sendiri, akselerometer sendiri. Itu ini koneksinya, diagram koneksi. Nah, ini contoh di site. Ini Trident-nya, digitizer-nya, ini modem satelit, ini Cygnus yang putih, kemudian akselerometernya Titan, ini hijau yang kecil, kemudian di dalamnya ada Trillium 120p, ini seismometernya. Seismometernya seperti ini, hijau, Trillium, itu bentuknya. Terus ini ada lagi solar regulator untuk Libra, bentuknya seperti ini, tipikal banget. Kemudian ada deretan baterai, kalau kita di site ada lihat baterai, aki, deretan aki di situ. Terus, nah untuk yang baru, jadi di tahun 2019 ini ada dua grup site-site yang baru. Itu kita sebut tipe A dan tipe B. Jadi ada pembangunan site yang baru. Yang pertama kita sebut tipe A. Itu peralatan di dalamnya merek Nanometric. Untuk seismometer itu tipe horizon. Itu sebenarnya pengganti dari Trillium. Ini bentuknya seperti ini, warna perak seperti ini. Itu ukurannya kira-kira tingginya 30 sentian. Ya, 30-50 cm itu agak besar. Kemudian akselerometernya masih pakai Titan. Seperti ini, kecil. Seperti ya kira-kira kotak handphone lah, seperti kalau kita beli handphone sebesar itulah Titan. Kemudian ada digitizer-nya namanya Centaur. Ini beda dengan Trident tadi. Kalau Centaur itu sensor akselerometer dan seismometernya bisa langsung terhubung ke satu digitizer. Jadi di sini ada 6 kanal. 3 akselerometer dan 3 seismometer. Ini yang Centaur. Nah, kemudian ada lagi tipe B. Tipe B itu hampir identik dengan yang
GFZ tadi, cuma perbedaannya seismometernya STS 2.5 ini ada beda sedikit dengan STS 2. Ini pengembangan dari STS 2. Kemudian akselerometernya kinemetrik yang masih pakai epicensor, masih sama dengan GFZ. Terus digitizernya itu masih pakai Quantera juga, tapi tipenya yang lain gitu. Jadi pakai tipe Quantera 330S Plus. Bedanya di sini ada penyimpan masalnya, ada mass storage-nya di sini. Jadi beda dengan yang Quantera biasa. Itu jadi ada warna oranye, terus ada hijau sedikit terlihat di sana. Jadi beda dengan Q Quantera yang biasa, yang warnanya oranye semua, yang GFZ. Kemudian kalau kita berkunjung ke satu site, itu biasanya ada problem, ada masalah. Ya kita lihat satu-satu di sini. Jadi problem yang untuk stasiun-stasiun yang lama, yang sudah puluhan tahun biasanya, itu biasanya ada korosi di bagian sensor. Misalnya di sini konektornya sudah korosi, sudah rapuh seperti itu. Itu bisa menghasilkan data yang jelek karena koneksinya sudah jelek. Itu kalau gini ya mau nggak mau kita harus ganti sensor seperti itu. Kemudian ada lagi masalah pembangunan site atau shelter yang kurang bagus dan menghasilkan insulasi sensor yang jelek. Jadi seperti dibahas sebelumnya itu ada sensor STS2 yang dibungkus dengan macam-macam ya, mulai dari busa, styrofoam seperti itu. Itu gunanya untuk insulasi supaya suhu di dalam seismometer itu stabil, sangat stabil. Jadi dia tidak memuai atau menyusut seperti itu, dan kalau memuai atau menyusut itu akan merubah leveling si sensor. Dan kalau levelingnya berubah, jangka dinamik dari si sensor itu berubah juga, jadi lebih kecil. Jadi diusahakan suhu di dalam si sensor itu selalu stabil seperti itu. Makanya digunakan insulasi. Ini contoh insulasi. Terus dan kemudian ini contoh site yang isinya semut, rayap dan sebagainya. Semestinya waktu kunjungan ini kita bersihkan. Jadi kalau ada seperti ini, kemudian ini antena VSAT-nya itu harus dijaga, tidak ada halangan di depannya. Jadi seperti ini bukan contoh antena VSAT yang terhalang sama pohon dan tanaman di depannya. Jadi karena VSAT ini pakai gelombang mikro, jadi obstacle atau halangan di depannya itu sangat berpengaruh dengan penerimaan dan pemancaran gelombangnya. Itu kita harus jaga di depannya nggak ada apa-apa. Terus ada beberapa yang feed horn-nya, jadi ujung antena VSAT-nya itu banjir. Jadi dia menampung air di sini. Biasanya kita usahakan airnya dikeluarkan gitu, dilubangi sedikit di sini, di bawahnya sedikit aja. Jadi supaya airnya bisa cukup menetes seperti itu. Masalah-masalah. Kemudian gimana Pak Adi? Ya, dikit lagi. Oke. Ya, panel surya itu karena dia tergantung dari cahaya matahari. Jadi kalau dia berdebu, penerimaan sinar mataharinya akan sangat terganggu seperti itu. Jadi harus dibersihkan dari debunya. Jadi seperti ini sangat berdebu, penerimaan mataharinya bakal terganggu. Buntutnya energi yang diterima untuk dicas ke aki itu sangat kecil. Dan ya kalau akinya habis ya
berarti putus, nggak ada data yang diterima. Seperti itu. Oke, itu aja. Itu ya kira-kira seperti itu. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk kalau kita kunjungan. Jadi kita lihat apa aja baterainya kita cek, kebersihannya kita cek. Kemudian kalau misalnya ada tim kalibrasi ke sana mungkin bisa teknisnya bisa mendampingi ke sana. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita buat jadi laporan dan nanti kita masukkan ke Dupak dan ya lumayan dapat poin. Gitu. Oke. Terima kasih. Maaf ini agak panjang lebar, tapi ya begitulah. Tadi dari peserta minta materi yang update yang disampaikan di sini boleh di-share nggak katanya? Sudah saya share di itu di sudah update sebenarnya. Yang di LMS sudah update. Apa LMS? Okay. Ya, oke. Untuk materi yang tadi download aja di situ. Materi yang pertama juga Pak Adi. Kalau yang ini udah ada, tapi yang PPT-nya. Yang belum. Oke, ya. boleh. Oke. Mau di sini apa mau di mana Pak Adi? Hah? Di sini boleh. Ini teman-teman yang lain pada nunggu mau minta filenya. Di chat ya? Ya. Iya, boleh. Ini sesi tanya jawabnya sepertinya kurang, walaupun waktunya udah 2 jam lebih ya Pak Adi ya. Pak Adinya kayak semangat banget. Untuk tanya jawab nanti bisa di forum di LMS, silahkan. Rekan-rekan bisa menanyakan di LMS, nanti Pak Adi akan menjawab, merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Oke, kita tunggu Pak Adi mau nge-share filenya. Iya, nanti. Oke. Ntar dulu. Ke foldernya. Kalau di jalan Lekutu malah makin seger mata. Kalau makin pelan macet mana sih? Chat. Jalan adrenalin. Paling kalau orang capek baru ada. Ya, lagi proses upload. Tunggu. Pak Adi, boleh bertanya sesuatu Pak Adi? Oke. Kalau PMK yang dari instrumen ini, misalnya ada meteo, klimatologi, geofisika di stasiunnya. Nah, apakah waktu dulu di STMKG mereka sudah semua dipelajari ya Pak? Pak Adi ya, nggak ada spesialisasinya ya? Kalau instrumen, sebenarnya kalau belajar semua sih sebenarnya. Belajar semua ya? Ya, artinya di sini semuanya bisa mengikuti gitu ya, itu ya. Walaupun penempatannya di stasiun meteo, klimat atau geofisika ya. Iya. Oke. Apalagi juga kan di instrumen itu ada mata kuliah kalibrasi, jadi tiap-tiap alat meteo, alat klimat itu punya mata kuliah sendiri tentang kalibrasi. Jadi ada kalibrasi alat meteo, ada kalibrasi alat geofisika. Ya, jadi mau nggak mau di sana belajar juga tentang alatnya. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke. Masih proses upload ya? Upload 5,3.
Masih upload. Oke, sudah. Oke, sudah masuk. Ya. Silakan rekan-rekan bisa mendownload materi Pak Adi di chat. Jangan lupa isi absensinya. Kita tunggu sampai rekan-rekan bisa mendownload. Mohon responnya kalau sudah mendownload, sampaikan di Zoom. Biar kami akan menutup kegiatan kita hari ini, sekaligus menutup agenda yang kedua di agenda instrumentasi. Sudah, Pak. Sudah semua yang lain? Sudah, Pak. Sedang proses. Oke. Sudah selesai. Sudah? Pak Adi, ada closing Sudah, Pak. dari Pak Adi? Silakan. Masih mati Pak Adi mic-nya. Jadi ya materi-materi yang disampaikan itu cuman sekilas aja. Jadi pengenalan. Jadi bagi yang kawan-kawan yang belum tahu tentang alat-alat itu, ya jadi ya seperti itu gambarannya. Seismograf digital kayak apa, INATWS itu kayak apa isinya. Jadi kalau berkunjung ya ya tahu dikit-dikit lah gitu. Jadi jangan sampai nggak tahu banget kayak seperti itu. Oke, sekilas aja. Jadi untuk pendalamannya ya silakan. Misalnya untuk TDS itu ya mungkin kalau di UPT-nya punya alatnya bisa belajar di sana dengan senior-seniornya, dengan expert yang lain seperti itu. Untuk yang INATWS ya mungkin karena yang nanti mungkin bisa mendampingi yang dari pusat atau kalau berkunjung ke sana, jadi tahulah gitu alat-alatnya apa aja di sana. Ya seperti itu, ini kira-kira seperti itu. Jadi, Oke, kasih Pak Adi. Teman-teman sudah mendownload semua ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adi Selincah ya atas pemaparan materi. Nama panggung. Adi Selincah saya kenal ya, cari-cari Adi siapa di bagus. Terkait dengan materi peralatan otomatis geofisika ya. Mudah-mudahan tadi kurang lebih 2 jam bisa diambil ilmunya, pengalaman-pengalaman tadi bisa dibuat referensi ketika teman-teman mengalami troubleshooting atau apa terkait dengan peralatan otomatis geofisika. Terima kasih Pak Adi, kita beri aplaus untuk Pak Adi. Baik, selanjutnya silakan teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi. Pak Adi sebentar Pak Adi, nanti ada absensi saya share di WA aja ya. Absensi pengajar. Oke, untuk peserta jangan lupa untuk materi Pak Adi tolong absensinya diisi. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya 1 agenda 1 minggu ini diselesaikan agar mendapatkan badge. Terakhir hari Minggu jam 23.59. Jangan sampai kelewat. Kalau udah kelewat, teman-teman tidak akan mendapat badge ya. Jadi mohon kerjasamanya. Untuk ketua kelas, Mas Tegar tolong diingatkan teman-temannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas di LMS ya, agar mendapatkan tanda centang garis-garis dan mendapatkan badge-nya di akhir agenda. Baik, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan dari peserta? Tidak ada? Oke, baik, tidak ada. Tidak ada, Pak. Baik, makasih. Pak Aris, ada yang disampaikan Pak Aris? Cukup, Pak Asep. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dari peserta, kemudian dari pengajar, dan dari panitia sendiri, Pak Aris dan Pak Kurnia.
Semoga apa yang kita lakukan di 2 hari ini, di agenda yang kedua, di agenda implementasi, materi atau pembelajaran yang telah kita lalui tujuannya tercapai. Jangan sampai sudah capek-capek 2 hari tapi tidak dapat apa-apa. Sangat rugi ya. Jadi mohon ilmunya dicerna baik-baik, kemudian tugas-tugasnya biar apa yang tadi disampaikan di dalam mengerjakan tugas juga istilahnya ada apa ya? Jadi pemikiran kita terbuka gitu ya, dari materi yang disampaikan terkait dengan tugas-tugas, nanti ada studi kasus atau apalah dari tugas, Bapak Ibu bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di tugas. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semuanya. Semoga materi agenda hari ini dan yang kemarin bermanfaat. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, karena di hari Senin pagi kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu agenda Jaringan komunikasi. Ya, jaringan komunikasi sepertinya hanya 2 materi, jadi kita hari Senin saja Pak Aris ya. Ya, bisa kita maksimalkan. Ya. Jadi hari Selasa tidak ada kegiatan. Terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live langsung saja Pak Aris TSO-nya. Oke. Terima kasih Pak Adi ya. Makasih Pak. Yuk, Terima kasih Pak Adi. Tadi terima Pak kasih Aris. paparannya teman-teman sudah mengikuti sesi pembelajaran dari pagi sampai sore ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Izin saya tutup kelasnya ya teman-teman. Sampai Terima kasih banyak Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Terima Aris. kasih banyak Terima kasih Pak. banyak Pak. Jangan lupa tugas-tugasnya aktivitas TLMS. Siap Pak.